Shalom semuanya. Tidak terasa kita sudah memasuki 2 bulan sebelum tahun ini berakhir. Rasanya pada waktu Januari 2025 kita baru masuk. Tapi sekarang kita sudah mau mendekati akhir tahun. Kita mau masuki tahun yang baru, tahun 2026. Percaya ada penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kalau masih ada penyertaan Tuhan, itu semua anugerah dari Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang judulnya sikap pantang menyerah. Pantang menyerah bukan berarti semuanya digasruk. Wes pokoknya asal terabas, asal jalan, bukan seperti itu. Tapi itu harusnya sikap yang gigih dalam Tuhan. Kita lihat di salah satu tokoh. Tokoh ini menggantikan yang namanya Musa. Namanya Yosua. Kita buka di Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Judulnya adalah Kaleb mendapatkan Hebron. Kalau kita tahu kejadian ini di mana pada waktu melihat tanah Kanaan, semua bilang, oh orangnya tinggi-tinggi, gede-gede, raksasa. Tetapi 2 orang bilang, enggak, tempat ini bisa kita taklukkan. Karena dia percaya apa? Karena dia punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oke. Kita lihat di Yosua 14 ayat 6 yang sampai ayat 15. Saya bacakan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu disuruh Musa, seperti kekuatanku. Pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku
sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti perang. Demikian firman Tuhan. Kaleb menjadi teladan. Meski berumur panjang, ia tetap berpegang pada janji Allah dan tidak kehilangan semangat. Dari Kaleb kita belajar bagaimana hidup kita tanpa pantang menyerah dan kita terapkan untuk jadi berkat di tempat kerja. Nah, kalau kita lihat Kaleb ini orangnya, dia percaya Tuhan dan dia tidak goyah. Kalau kita tahu, mungkin kita ketika kita menghadapi masalah dikit, mungkin kita sudah langsung loyo, aduh, kok kita menghadapi masalah lagi ya? Hidup kita kok diselimuti masalah. Kalau manusia memang hidupnya diselimuti masalah. Tapi kalau mau diselimuti wijen, namanya onde-onde atau kue mochi, supaya kita tidak tegang ya. Nah, hidup ini memang banyak masalah. Kadang datangnya itu silih berganti. Saya katakan, yang namanya masalah dalam hidup kita ini, datang itu tidak pakai permisi, tidak buat janjian dulu, saya katakan. Kita ketemu, misalnya saya ketemu dengan Pak Presiden harus buat janjian. Saya ketemu dengan Pak Sutrisno harus buat janjian dulu. Kalau enggak, misalnya, saya tiba-tiba langsung datang ke rumah Pak Sutrisno. Pak Sutrisno nggak ada di rumah. Lah, saya mau ketemu siapa? Masa saya mau ketemu dengan pembantunya? Atau mungkin saya mau ketemu mungkin dengan orang lain? Kan enggak kan? Saya harus buat janjian dulu. Sama ketika saudara pergi ke dokter atau menemui orang-orang penting harus membuat janjian. Nah, di sini, di Amerika ini, kalau kita mau buat SIM, itu kita nggak bisa langsung datang, langsung mau foto gitu, langsung nggak ada. Harus buat janjian dulu, H-14, H-2 minggu. Dan juga misalnya kalau di sini saudara ingin pergi yang namanya potong rambut, atau kita mau ke dokter, atau kita mau ada, untuk mau ke bengkel, itu kita harus buat janjian dulu. Di Amerika ini nggak ada yang sistemnya langsung on the spot gitu, nggak ada, jarang saya katakan on the spot. Kita harus buat janjian dulu. Kita harus kita harus ada waktu. Tapi yang namanya masalah kalau ketemu kita itu langsung tiba-tiba nyelonong, saya katakan. Sama seperti kalau kita tahu ada orang meninggal, apa saudara langsung dikasih tahu, permisi ya Pak Sutrisno, besok saya mau check out dari bumi Pak Sutrisno. Nggak ada yang bilang kan, tiba-tiba tidur pulas malam, sudah dipanggil Tuhan, sudah langsung ketemu Tuhan, ngobrol-ngobrol sama Tuhan, visanya sudah habis. Dari sini kita tahu, kalau kita memiliki sikap pantang menyerah, kita nggak peduli dengan permasalahan apapun yang kita hadapi. Saya katakan, bukan berarti semua langsung diterabas, seperti yang saya katakan dari awal. Tapi ketika kita punya pantang menyerah, kita bisa terapkan di dalam dunia kerja. Yang pertama, bagaimana? Yang bisa kita teladani dari Kaleb ini. Yang pertama, dia mengingat janji firman Allah. Nah, siapa di sini suka sikap mengingat firman Tuhan? Mungkin yang suka diingat firman yang bagus-bagus mungkin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Itu yang diingat. Tapi kalau Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, wis lali bablas angin, lupa semua. Atau Tuhan bilang, siapa yang tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Mungkin kita bilang, lah kok enak. Kita cuma mungkin mau ingat firman Tuhan yang yang enak-enak aja. Tapi firman yang Tuhan yang nggak enak, siapa yang mau ingat? Nggak ada yang mau ingat. Percayalah, ketika kita mengingat janji Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang pernah diucapkan Tuhan melalui Musa tidak pernah dilupakan oleh Kaleb. Iman Kaleb tetap kokoh karena janji itu pengharapan di tengah penantian yang panjang. Apa yang Kaleb pegang terbukti benar. Sedang puluhan tahun janji Allah selalu ya dan amin. Firman Tuhan itu nggak pernah salah, saya katakan. Mungkin manusia janji dengan kita, janji tinggal janji. Atau mungkin janji palsu. Atau mungkin kita suka di PHP. Siapa yang suka di PHP sama manusia? Mungkin kita semua suka di PHP sama manusia. Kalau manusia, pemberi harapan palsu. Kalau Tuhan juga PHP kita, pemberi harapan pasti.
dari Tuhan. Makanya saya katakan apa? Kita buka di Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya firman Tuhan itu dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan apa? Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita harus mengingat firman Tuhan. Kita diminta kapan untuk mengingat firman Tuhan? Setiap hari kita harus ingat firman Tuhan. Pak Niko membuat satu lagu yang mengatakan apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku, menyenangkan hatiku. Yuk, jadi dalam 2 Korintus 1 ayat 20 di situ dikatakan apa? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi yang pertama kita diminta untuk mengingat janji firman Allah. Yang kedua, kita diminta untuk memiliki karakter Allah. Nah, Kaleb berbeda dari 10 pengintai lainnya. Ia mempercayai dan mengikuti Tuhan sepenuh hati. Jadi yang namanya Kaleb ini, dia tidak kompromi. Meskipun yang lain pada meden-medeni Kaleb. Siapa jenisnya juga ditakut-takutin. Hati-hati loh. Nanti kamu kena masalah itu, wah wis, cau kau nanti. Amsyong. Ada yang tahu Amsyong? Apa Amsyong? Wah, celaka. Gitu. Tapi Kaleb nggak takut akan janji Tuhan. Dia karakter iman konsisten, dia dalam iman yang menjadi teladan generasi sesudahnya. Percayalah, kalau yang namanya Kaleb dia bisa tetap teguh. Dia punya karakter dari Tuhan. Dia tidak mudah untuk digoyahkan, meskipun yang lain bilang, oh, aduh, wis gak usah, wis gak perlu, iku wonge gede-gede, raksasa. Mungkin orangnya tuh, gede-gede, dur, tinggi-tinggi. Kita, waduh, wis, kuntet, pendek-pendek, waduh, wis, jangan, dah. Tapi Kaleb tetap, karena dia punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dia punya karakter Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia tetap percaya kita bisa taklukkan yang namanya tanah Kanaan ini. Meskipun mereka bilang pertama, ya mereka lihat, oh ya banyak tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Artinya penuh dengan kekayaan, penuh dengan kemakmuran, penuh berkat Tuhan, penuh dengan kelimpahan, prosperity. Siapa yang suka prosperity? Semua suka prosperity. Kalau di Amerika ini ada yang namanya prosperity bank. Bank kemakmuran gitu ya. Tapi nggak ada, ya namanya kita pasti
pasti suka dengan yang murah. Tapi kalau kita harus menghadapi semuanya, percaya, pasti kita langsung takut. Langsung iman kita tuh ciut. Meskipun ya, kita sudah didoain 100 hamba Tuhan pun. Tapi ketika kita memiliki masalah yang besar, percaya, saya katakan, semua ayat yang dikasihkan, percaya, langsung blank, saudara. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak punya karakter Allah. Meskipun saudara didoakan Ibu Hesti setiap hari, setiap 1 minggu 7 hari, setiap hari didoakan oleh Bu Hesti, atau didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi kalau iman kita tidak bertumbuh, kita tidak punya karakter akan Allah, kita dikasih tahu orang sedikit aja kita langsung ciut. Nah, saya katakan sangat rugi, saudara. Kita jangan sampai menyerah. Ada lagunya kan? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan itu selalu ada, saya katakan. Yang namanya iman itu tidak bisa mendiskon yang namanya iman tidak bisa mendiskon yang namanya realita. Tapi iman itu bisa membantu kita untuk menghadapi realita yang ada. Tuhan tuh tidak selalu janji kita selalu mulus lewat jalan tol. Kalau di sini namanya jalan tol tetap bisa macet, saya katakan. Di Amerika jalan tol tetap bisa macet. Yang namanya highway, jalan tol, jalan bebas hambatan tetap bisa macet, saya katakan. Yang namanya jalan tol juga masih bisa, saya katakan, terjadi kecelakaan. Kita tidak tahu. Tuhan bilang apa? Tuhan tuh tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tapi Tuhan janji apa? Dia selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, kita jangan pernah lupa untuk mengingat janji firman Allah. Yang kedua, kita jangan lupa memiliki karakter Allah. Yang ketiga, kita harus percaya akan pemeliharaan Allah. Tuhan adalah Tuhan Jehovah Jireh. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu sanggup memelihara kita, saya katakan. Tuhan kalau memberikan kepada kita, itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan. Mungkin kalau yang kita inginkan hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita, Tuhan tidak akan kasih itu. Contoh, Tuhan, kalau kita ketika maaf ya, di sini nggak ada, saya katakan di Dorea, di sini nggak ada, adanya di Dorea, di North Pole, di Kutub Utara mungkin banyak gitu ya. Tuhan, aku kesel Tuhan sama orang ini Tuhan. Tuhan, aku kesel Tuhan bikin orang ini sakit perut, percaya. Saya katakan, Tuhan tidak akan lakukan itu. Karena itu bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita ingin jalannya itu seperti ini. Tapi kadang-kadang Tuhan punya cara lain, saya katakan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kita, bahwa pemeliharaannya itu melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kaleb mengakui kekuatannya masih sama karena faktor pemeliharaan Tuhan atas dirinya. Ia berani meminta Hebron bukan karena kehebatan diri, melainkan keyakinan pada kuasa Allah. Kemenangan Kaleb jadi bukti bahwa pemeliharaan Allah nyata bagi yang bersandar kepadanya. Ketika kita percaya akan pemeliharaan Allah, percayalah, Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin dari kita ini, maaf kata, kita sebagai orang Kristen, sukanya itu nolong Tuhan. Tuhan itu nggak perlu ditolong, saya katakan. Mungkin kita berserah sama Tuhan, tapi kita bilang, Tuhan aku berserah ya Tuhan, tapi aku ingin jalannya itu seperti ini, nanti langkah selanjutnya itu ini dan ini. Saya katakan, ketika kita berserah pada Tuhan full, nggak usah pakai kita membantu Tuhan. Sama seperti yang namanya Abraham. Dia nolong Tuhan kan? Oh, mungkin kalau aku sama Hagar, aku nanti dapat anak. Tapi bukan cara Tuhan, saya katakan. Cara Tuhan kita nggak tahu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Ketika kita percaya pemeliharaan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saya pernah dengar satu lagunya Frank Kuncoro, saya agak sedikit lupa. Judulnya itu Jehovah Jireh. Di situ dikatakan, kau sanggup mencukupkan segala yang kuperlukan. Nah, Tuhan sanggup mencukupkan segala yang kita perlukan, bukan yang kita butuhkan. Jadi kita harus paham, apa yang kita perlukan, Tuhan pasti akan kasih, bukan yang kita butuhkan. Mungkin yang kita butuhkan itu ujung-ujungnya membuat kita, maaf kata, jauh dari Tuhan. Tuhan tidak kasih itu. Tapi percayalah, ketika kita mempunyai sikap pantang menyerah ini, kita harus punya 3 hal yang bisa kita pelajari dari Kaleb hari ini. Yang pertama, kita harus ingat janji firman Allah. Yang kedua, kita harus memiliki karakter Allah. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa ada pemeliharaan dari Allah.